Let's go! 미링 이따 거기서 보는 거 맞지? 시간대 맞춰 늦으면 반칙 시계만 자꾸 보는 걸 난 이미 교복 치마 대신 제육복 바지 복도 끝까지 달려갈 준비 마지막 종소리가 울리면 벌써 저기 오렌 짙빛 하늘이 짙어지는 걸 어서 머뭇거리다간 금세 어두워질걸 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 깃말이 날리고 Ready set go feel it 자유로운 기분인걸 Yo 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 지그재그 춤을 춰 Yo 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 Take me Yeah 속도를 올려봐 휘청거리다가 넘어져서 올려다본 하늘은 Wow 다운로드 폰 게임보다 짜릿한 이 놀이 같이 만든 우리 플레이리스트 좀 더 크게 틀어줘 지금 이 순간은 돌아오지 않아 여기 눈부시게 반짝이는 걸 모두 담았어 전부 다 찍었어 앨범 가득한 비디오 어디로 튈지 모를걸 우린 코드가 딱 맞았지만 난 날부터 You know 말을 안 해도 늘 마음이 잘 통하는 걸 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 깃말이 날리고 Ready set go feel it 자유로워 이대로 멈추지 마저 끝까지 훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보단 또 다른 아이인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우린 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 깃머리 날리고 Ready set go feel it 자유로워 이대로 카메라 보면 인사를 해줘 지금 그 표정 각도가 예뻐 Record on video 지금 이 순간을 자유로운 기분인걸 Nah, setelah kita melihat pembukaan spesial dari Gestar kita pada hari ini, pastinya teman-teman sedang menonton di rumah jadi kebuah suasana nih sama lagu After School. Apalagi para remaja yang lagi kejar deadline tugas pastinya butuh hiburan nih, entah itu jalan-jalan ke Ancol, Tangkuban Perahu, dan tempat wisata lainnya. Iya nggak sih Kak? Bener banget, ngomong-ngomong soal tempat wisata, banyak loh bangunan di Indonesia yang cocok untuk menjadi tempat wisata. Akan tetapi para wisatawan tidak menjaga tempat tersebut, malah merusaknya. Padahal seharusnya kita mengapresiasi para kuli bangunan yang sudah bekerja keras dalam membangun tempat wisata tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mendorong para audiens agar bisa menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mari kita saksikan pementasan kuli bangunan yang akan diperankan oleh Samuel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Sam Sam. Di sini ada yang berprofesi sebagai kuli bangunan nggak? Enggak. Berarti saya doang ya yang di sini sebagai kuli bangunan. Nah, ngomong-ngomong soal liburan kuli bangunan, ketika orang lain ada hari libur, mereka mencari, wah liburnya kemana ya, kemana? Kalau saya mencari alasan kepada anak saya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Pak, pengen ke Ancol. Gak bisa nak, Jakarta banjir. Pak, pengen ke Bandung, ke Tangkuban Perahu. Perahunya kebalik, Nas, gak bisa.
Bilang aja papa nggak punya duit. Emang iya lah benar. Papa nggak punya duit, papa miskin. Papa miskin nggak punya duit karena papa gak ada pinjol. Oke. Kalau misalnya anak-anak itu ketika bermain Lego itu bisa membuat apa aja kan, kayak membuat robot, mobil-mobilan, pesawat. Nah, kalau anak saya itu nyusun batu bata bisa jadi buat pos ronda. Bagaimana bisa seorang anak kecil membuat pos ronda? Mindset pakai. Ingat kata apa Batan? Mindset pakai. Bagaimana anak kecil membuat pos ronda? Nggak kebayang saya. Nah, ketika saya liburan aja hari ini untuk mengikuti audisi stand up comedy, betul nggak sih? Nah, kalau misalnya di stand up comedy aja banyak ini. Nah, kalau anak saya itu iri, dia tuh iri kepada saya. Karena apa? Saya bisa ke Jakarta, dia enggak. Terus dia ngomong ke saya, Papa tuh ke Jakarta. Papa naik apa ke sono? Papa kan naik tongkang, nah. Kok kamu nanya? Iya, aku pengen ke Jakarta. Bapak bilang banjir. Emang banjir, nah. Banjirnya kan gara-gara kamu lewat. Nah, setelah itu ketika saya pergi ke sini, saya itu makan, tidur di hotel itu kan kasurnya empuk. Nah, kasur empuk itu membuat pikiran saya itu jadi ceria, jadi wah enak banget, lega, nggak kayak di rumah. Di rumah saya tidur mikirinnya cicilan, pinjol, hutang, uang kos belum dibayar. Saya bingung harus bagaimana. Tapi ketika anak saya bilang, ya udah Pak, ayo ke Ancol lewat warnet aja. Ya udah, ketika itu dibawalah saya ke warnet, saya bawa ke warnet sama anak saya. Nih, Ancol saya liatin. Orang lain mau bahagia, dia bilang, wih Pak seru ya, Ancol ini kayak gini. Nah, di Ancol itu ada satu wahana yang namanya rumah miring. Gila itu. Mandor saya aja ngeliatin saya ini batu-bata miring, dimarahin. Apalagi kalau Pak Jokowi datang. Iya, bagaimana ini kok bisa miring? Gimana ini? Aduh, kaget saya. Kalau Ahok gimana? Biar betul ya. Gimana ini? Aduh, parah banget ini. Kalian udah pakai mindset apa? Mindset kalian gimana? Ketika Noga Bonar datang, kata dunia Indonesia punya rumah miring. Kata dunia, aduh. Untung saya sama mandor saya bukan sama 3 toko itu. Kalau ada 3 toko itu, ya gimana ya? Saya juga bakal hancur hidup saya. Ada satu lagi. Saya kemarin beli mie ayam di nomor 9 yang dekatnya Pak. Saya bilang kan, Mbak, misi, saya pengen beli mie ayam. Ada nggak? Nggak ada Mas. Terus simpanya saya bilang gini. Ya udah, Mbak, bakso dia 1. Nggak ada Mas. Nah, terus adanya apa? Adanya penyesalan Mas. Jangan saya pesan dah penyesalan 1. Enggak. Ya udah. Saya duduk tuh, cek, duduk. Ketika udah lain pada makan, udah pada ini, kok saya belum. Terus tiba-tiba si mbaknya lewat. Saya tanya dong, Mbak, makanan saya mana Mbak? Kok belum diangkat? Ini Mas penyesalannya. Kok terakhir? Iya Mas, karena penyesalan itu datangnya terakhir bukan di awal. Makanya jangan menyesali tapi menyesalilah kesadaran Anda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pementasan kuli bangunan. Kesimpulan yang didapat dari pementasan tersebut adalah bahwa kita harus bersyukur karena masih banyak orang yang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa berwisata, terutama kuli bangunan seperti yang tadi dipentaskan. Yap, betul banget nih Kak. Salah satu bentuk kita dalam mengapresiasi kerja keras mereka adalah dengan menjaga fasilitas dari tempat wisata yang kita kunjungi. Oke, selanjutnya akan kita saksikan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Aurel dan juga Vel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Putri Adiswanto dan saya Vel. Jadi di sini kami akan melakukan
melakukan sebuah tanya jawab nih. Kira-kira tanya jawab apa ya? Tentang apa ya? Nah, teman-teman pastinya penasaran kan? Maka dari itu saksikan ya tanya jawab berikut ini. Baik, jadi di sini kami akan melakukan tanya jawab seputar teks anekdot. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih teks anekdot itu apa? Oke, jadi teks anekdot adalah teks singkat yang berisi tentang kritikan mengenai sosial, politik, ataupun hal lainnya yang dibalut dengan guyonan ataupun humor nih. Nah, teks anekdot juga memiliki beberapa tujuan. Kira-kira tujuannya apa aja sih? Oke, jadi pada umumnya teks anekdot bermaksud untuk menghibur para audiens dengan guyonan sekaligus sindiran untuk pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, anekdot juga memiliki kesan moral yang ditujukan kepada para pembacanya. Nah, oke. Nah, teks anekdot juga memiliki beberapa ciri nih teman-teman. Pertama adalah memiliki teks yang mendekati perumpamaan, dan kedua adalah menampilkan karakter yang juga sering dilihat. Ketiga, memiliki sifat humor dan juga memiliki kritikan ataupun pesan moral. Nah, tapi saya masih penasaran nih, kenapa sih teks anekdot itu diperlukan? Oke, jadi tujuan utama dari teks anekdot adalah untuk membuat orang tertawa, mengungkapkan kebenaran secara umum, atau mendeskripsikan fitur dari karakter sedemikian rupa sehingga menjadi lucu dan memberi pemahaman yang baik tentang suatu karakter. Oke, paham. Nah, teman-teman pastinya juga sudah paham nih yang dimaksud dengan anekdot. Pasti udah paham dong. Jadi mungkin sekian saja tanya jawab anekdot yang dapat kita berikan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Felskani Dan saya Aurel Putri. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Kamu kenapa nih? Aku tuh paling males tau Mar kalau misalkan udah ada acara keluarga. Loh, kenapa bukannya seru ya? Ketemu banyak keluarga, banyak makanan. Kamu tuh yang dibahas tuh makanan terus. Aku tuh males ketemu mereka. Kok bisa sih? Soalnya kalau aku ketemu mereka, pasti ibuku akan membanding-bandingkan tuh dengan mereka. Terus di bidan omku juga akan berkomentar macam-macam. Emang aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Itu tandanya mereka sayang dan perhatian sama kamu. Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhi. Ya udah, lain kali kamu gak usah main lagi ya sama aku. Loh, kenapa? Karena ibuku selalu membandingkan aku dengan kamu. Loh, Mar, tunggu dulu. Maraknya kasus perundungan di sekolah memang masih terus terdengar dari waktu ke waktu. Menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma, mengindikasi adanya kondisi darurat kasus perundungan di dunia pendidikan Indonesia. Banyak muncul kasus kekerasan yang tidak masuk akal. Ini saya rasa harus jadi perhatian besar. Liputan Nusantara akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan memberikan kita sebuah informasi mengenai kaidah kritik. Boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu tuh. Halo teman-teman, saya Nafisa dan saya akan menjadi narasumber di Q&A kali ini. Langsung aja kita mulai ya. Apa sih yang dimaksud dengan kritik? Nah, kritik kalau dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti sebuah tanggapan atau kecapan yang disertai dengan uraian atau pertimbangan. Oke, gitu ya. Nah, kritik ini sering digunakan dalam hal apa aja nih Kak? Nah, kalau sehari-hari itu kita sering nonton yang namanya berita dong. Nah, di berita itu sering presenternya itu menyampaikan sebuah kritik terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan secara tertulis kita dapat melihat contoh kritik tersebut dari suatu ulasan atau review mengenai sebuah karya. Oh, gitu. Apa aja sih yang diperlukan dalam menyusun teks kritik ini? Nah, ada 3 struktur dalam teks kritik. Yang pertama yaitu perkenalan atau orientasi, yang kedua isi yang berisi mengenai argumentasi yang disertai juga dengan bukti yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang, di mana kita menceritakan ulang semua teks tersebut dari awal hingga akhir yang dilengkapi juga dengan kata-kata persuasif yang sifatnya membujuk. Kemudian yang perlu diperhatikan itu kita harus menggunakan kalimat yang bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya untuk menghindari adanya misimpersepsi di masyarakat. Kemudian kata kerja mental,
konjungsi, kata rujukan, dan yang terakhir kata persuasif tersebut. Nah, sekarang teman-teman yang ada di rumah udah tahu nih tentang ketik dan juga teksnya. Terima kasih kepada Kak Esa yang sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang di rumah. Saya Fania menutup perjumpaan pada kali ini. Sampai jumpa. Apalagi pelajarannya iya. Kok malam sebenarnya udah ngerokok aja sih? Ya terserah kita kan ini di luar sekolah. Tapi ngerokok itu nggak baik buat baru-baru kalian. Enggak sih, kita ngerokok dari dulu nggak pernah kena penyakit gara-gara rokok. Nah, kan kau juga lihat tuh bisa bahaya buat semua orang, apalagi bayi. Asap rokok itu bisa menyebabkan polusi. Iya sih, tapi kan kami juga merokok kan tidak setiap hari. Iya, sama aja. Ditambah lagi dengan kalian merokok itu polusi makin bertambah banyak. Ya juga sih bro ya. Udah, kita matiin aja ya bro. Iya. Kasih ya udah ngasih tahu kami buat berhenti ngerokok. Iya. Stop merokok karena merokok bisa membunuhmu dan masyarakat. Dre, lihat dah. Sekarang berita isinya korupsi setiap hari. Kalau kayak gini mau jadi apa yang negeri ini? Memangnya siapa saja yang korupsi? Siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya? Sudah punya banyak uang, tetap saja korupsi. Dasar serakah. Memangnya kamu tidak pernah korupsi? Mana bisa orang miskin seperti saya korupsi? Yang ada, saya yang dikorupsi. Apa kau yakin korupsi kecil saya tidak pernah? Mana ada korupsi kecil, mau besar atau kecil, tetap saja korupsi. Aku lupa kemarin kau lihat kau makan 4 gorengan, tapi hanya bayar 3 gorengan saja. Yang kecil itu cuma 500 rupiah. Katanya tidak pernah ada korupsi kecil. Bisa saja kamu ini. Halo semuanya, bersama Risha di sini. Hari ini kita mau nanya-nanya nih seputar teks eksposisi. Di sini kita udah punya narasumber yaitu Nisha selaku guru bahasa Indonesia kita. Halo Nisha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Menurut Nisha sendiri, teks eksposisi ini apa sih? Nah, jadi teks eksposisi ini tuh adalah teks yang memuat informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan juga mudah dipahami. Oh, oke. Jadi tujuan diciptakannya teks eksposisi ini apa? Nah, tujuannya itu sendiri salah satunya adalah untuk membuat para pembaca untuk terus membaca karangan tersebut. Oke, dalam penulisannya sendiri nih, teks eksposisi ini punya struktur penulisan yang khusus gitu nggak sih? Tentu ada dong. Nah, salah satunya itu adalah strukturnya itu adalah judul, tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Oh, berarti ada 4 struktur ya? Iya. Kalau misalnya teks eksposisi ini sendiri, bedanya dari teks yang lain apa nih ciri-cirinya? Mungkin saya di sini akan memberitahukan beberapa saja ya. Jadi ciri-cirinya itu bisa menjelaskan informasi tentang pengetahuan, gaya informasinya juga mengajak, terus menggunakan bahasa yang Oke, nah mungkin itu beberapa informasi terkait teks eksposisi. Terima kasih banyak kepada Nisha yang sudah memberikan infonya. Sampai jumpa semuanya, dadah. Aduh lapar nih, ada yang mau cemilan nggak? Oh, ada nih gue cemilan namanya Ono. Hah? Oh no. Iya, cemilan baru itu enak tahu. Boleh sini cobain. Manis nih bro, enak. Enak banget nih. Ini beli di mana? Ini bisa lu beli di supermarket terdekat sama orang-orang terdekat. Jangan lupa beli ya. Halo teman-teman semuanya, saya Rafisa. Sekarang kita bakal Q&A atau tanya jawab dengan seorang komikus yang namanya sekarang lagi naik daun banget nih. Karena biasanya sharing karya-karyanya itu lewat sosial media. Jadi anak muda zaman sekarang ini mudah banget untuk mengakses karya-karya dari Kak Rey. Nah, Kak Rey, sebenarnya komik itu apa sih Kak? Komik itu sendiri
sendiri awalnya berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu komikus. Dan dalam KBBI sendiri, komik itu artinya cerita bergambar yang memiliki sifat mudah dicerna dan juga lucu. Oh gitu. Kemudian untuk komik, kan itu jenisnya banyak banget ya. Nah, jenis komik yang kalian pilih ini apa ya, Kak? Untuk jenis komik yang saya pilih sendiri itu yaitu jenis komik strip yang biasanya terdiri dari 3-4 panel dalam satu halamannya. Oh gitu, makanya di sharingnya juga lewat sosial media, karena emang dikit gitu kan panelnya. Terus tahapan-tahapan untuk membuat komik strip itu gimana sih, Kak? Dalam membuat komik strip itu biasanya pertama-tama kita menyusun terlebih dahulu ceritanya, menyusun konsepnya, lalu juga nanti biasanya kita akan meringkas ceritanya itu. Dan juga setelah udah ada ceritanya, nanti kita akan buat sketsa yang berdasarkan cerita tersebut. Setelah itu kita bisa menebalkan garis-garis sketsa tersebut dan juga menambahkan warna. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan komik strip ini yaitu isi ceritanya itu tidak boleh bertele-tele dan juga sangat akan makna karena panelnya cuma sedikit ya. Oh gitu teman-teman, jadi komik strip itu memang ceritanya nggak boleh bertele-tele, nggak boleh kepanjangan. Yang penting ya lucu itu tadi, nggak kehilangan sama artinya sendiri, komik itu lucu. Terima kasih banyak ya Kak Are atas waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Bye. Beberapa waktu lalu sering dijumpai mengenai cuitan anak muda yang kurang punya etika baik pada orang tua ataupun guru di sekolahnya. Di zaman sekarang, etik dan manner jauh lebih rendah dibandingkan zaman dulu. Tidak hanya terjadi pada Gen Z, tetapi hal ini terjadi pada milenial juga. Contoh yang paling sering ditemui tidak mau memberikan tempat duduk saat kereta pada pengguna prioritas. Lantas mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya egosentris remaja, di mana kita merasa benar, tidak terima jika dikatakan tidak sopan. Selanjutnya dari pengaruh lingkungan, bisa saja karena perkembangan zaman, semakin global dunia semakin bebas. Anak muda zaman sekarang juga sudah lebih berani untuk speak up melalui berbagai media sosial, di mana mereka dapat berinteraksi dengan banyak orang dan sharing apapun yang terjadi di kehidupan mereka. Sebenarnya, Indonesia ini termasuk negara yang menjunjung tinggi etik dan manner. Misalnya upacara bendera, salam kepada guru, serta terdapat pembelajaran Pancasila, bahkan pembelajaran agama yang di beberapa negara lain tidak ada. Dengan adanya berbagai macam edukasi dan produk hukum, apakah etik dan manner di Indonesia dapat dikatakan baik? Bahkan, kita seringkali melihat kasus viral yang berkaitan dengan etik dan manner. Mengapa bisa seperti itu? Pendidikan di Indonesia masih kurang efektif dan praktikal dalam menjawab permasalahan etik dan manner di Indonesia. Dapat dikatakan etik dan manner di Indonesia masih banyak PR-nya. Lantas, apakah benar anak muda kurang memiliki sopan santun? Jawabannya cenderung benar, tetapi hal tersebut relatif. Karena kembali lagi, etik dan manner akan terus berubah. Selanjutnya, kita akan melihat tanggapan anak muda zaman sekarang mengenai akhlakhless generation ini dengan Ashifa Sabrina bersama dengan narasumber yang akan memberikan tanggapannya. Silakan. Bersama saya, Ashifa Sabrina, bagaimana tanggapan kehadiran tentang akhlakhless generation ini? Kalau dari saya sendiri tuh ya, itu tuh merupakan sebuah hal yang radikal gitu, yang sangat masif. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa ini juga bisa ikut kejangkut gitu. Misalnya kita ambil kayak, misalnya mereka nih di suatu kereta nih gak mau sempat duduk gitu. Ada yang ngeliat kayak, wah gak mau duduk kan nih, kita juga butuh duduk gitu. Jadi sebenarnya tuh bakal ke bawah tuh sampai kapanpun. Dan dari tanggapan sendiri saya loh ya, itu cara buat mobil itu agak susah dikarenakan itu butuh bener-bener suatu gerakan masyarakat yang bener-bener pasif juga tuh bisa, agar itu tuh bisa ngalahin dari atas generasi ini, agar supaya bisa karena tuh ke bawah, bahwa mereka tahu bahwa generasi yang benar adalah generasi yang bisa menghargai sesamanya. Inilah tanggapan tentang akhlakhless generation yang sekarang. Kembali ke studio. Hai semuanya, kali ini kita akan melakukan tanya jawab mengenai open tunggal alias stand up comedy. Sebelum itu perkenalkan saya Noval Zaki Parlin yang keren, kece dan tiris. Sekarang mari kita sambutlah narasumber kita, Indra Basta Yudhistira. Menurut kamu nih ya, kalau open tunggal itu apa sih? Nah, jadi kalau open tunggal tuh kayak aku belum komedi tunggal, itu bukan konsep stand up comedy ataupun monolog tunggal nih. Dimana tuh bukan salah satu jenis komedi yang bakal dibuat sama satu orang. Dan itu juga bakal buat topik dan dikasih tahu nih kalau penontonnya nih, kayak gitu. Terus
yang melakukan lawakan tunggal itu siapa aja ya? Nah, kan juga kalau kata nih, cuma satu orang doang dong, namanya komika. Ada juga nih kayak genre lawakan tunggal berkelompok kayak gitu. Biasanya kayak kayak genre komedi kelompok ataupun komedi kelompok kayak gitu. Terus kenapa orang-orang pada ngelakuin lawakan tunggal? Nah itu biasanya kayak mereka tuh karena pekerjaan mereka atau karena yang diapresiasi itu kan kita gabutannya doang nih. Dia cuma pernah iseng-iseng aja lah lawak sendiri lah kayak gitu. Terus format materi yang dibawakannya itu seperti apa ya? Nah untuk kalau kali ini ada 4 lingkungnya, sama ada setup. Jadi setup tuh kayak kalau di lagu tuh kayak bridging gitu loh. Jadi kayak komikannya bakal nyusun nih biar nyampe ke punchline-nya. Jadi kalau tuh kayak bukan pasti bakal ke arah sini gitu. Nah jadi untuk yang kedua ada punchline. Jadi punchline kayak puncaknya nih dia bakal buat penonton ketawa. Jadi kayak penontonnya ketawa paling gede nih penjederannya ini ya pas-pasan itu 3 beat. Nah jadi beat tuh kayak dalam satu beat ada satu setup satu punchline, jangan lebih karena nanti bakal ngurangin efek lawaknya nih bakal kurang gitu. Nah kan ada rule of three nih yang keempat. Di rule of three bakal ada 3 penyampaian oleh komika. Kayak satu ini ya udah kayak setup aja nih. Yang 3 nih baru punchline-nya yang ketiga rule of three-nya gitu. Terus apa nih beda lawakan tunggal berkelompok dengan perorangan? Nah kalau berkelompok nih biasanya kayak Indonesia Lawak Club atau yang lain nih. Jadi mereka tuh nggak boleh putus beatnya, jadi beatnya harus nyambung terus per orang. Kalau misalnya lawakan tunggal sendiri itu jadi bebas nih, boleh beat satu pindah ke beat lain atau pindah ke lain ini gitu terus. Terus contoh-contoh kalau tunggal terkenal itu siapa aja ya? Ya banyak sih, kan bisa kayak Panji Pragiwaksono, ada Raditya Dika, ada juga ini harus Prakasa nih kalau kalian tahu. Oke, baik, terima kasih dengan segala info yang diberikan oleh Yudis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab lawakan tunggal tadi sepertinya sudah menjadi tanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara nih. Iya, Seru banget ya pastinya. Tapi sayangnya kita harus berpisah nih teman-teman. Iya, jadi untuk menutup jumpa kita dalam acara Matania hari ini, saya Baikmania Esnintiasa Gita dan rekan saya Felsiani ingin mengucapkan terima kasih sama kakak-kakak guest speaker kita yang telah mau berbagi bersama kita semua di sini. Selain itu, kami juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua, para pemirsa setia yang sudah hadir dan mengikuti acara dengan antusias dan tertib. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih atas keseruannya ya.
gimana cara dapetinnya ya kak? Pasti ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya itu kayak gimana? Jadi teman-teman harus bisa menjawab satu pertanyaan dari kami. Nah, bener banget. Nah, saat dibacakan pertanyaannya, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Nah, saat teman-teman sudah menelpon, saat kita bilang Bina TV, teman-teman bisa jawab cerdas, berkarakter, dan ceria. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya. Apa nih kak? Jadi pertanyaannya adalah, apa nama produk dari iklan kedua yang ada di acara kami sebelumnya? Oke, tunggu ya. Wah, kita udah dengar nih suara dari telepon. Diangkat ya kak? Angkat langsung aja Oke, dong. kita angkat ya. Dengan channel Bina TV di sini. Maksudnya apa kak? Cerdas, berkarakter, dan ceria. Dengan siapa dan di mana ya kak? Dengan Rere di Jakarta. Oke, Kak Rere, kita langsung aja ya dengan pertanyaan dari Kak Vel. Apa nih kak pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya akan saya ulang. Apa nama produk dari iklan kedua yang ada di acara kami sebelumnya? Silakan. Jawabannya produk Opmo. Wah, bener gak bener? Benar. Yeay. Selamat, Kak Rere mendapatkan hadiah 1 juta. Keren banget. Nah, buat teman-teman yang pengen untuk mendapatkan hadiah sama kayak Kak Rere, jangan lupa untuk tetap nonton channel Bina TV. Sampai jumpa. Nih lu kan tadi Masya Allah, Masya Allah. Mengkritik ganggu banget ah. Dengan Liburan ke Ancol. Kenapa nggak dibohongin? Emang gitu? Oh iya. Bersama saya. Apa yang mana?